setiap kami Tuhan. Kami mau memilih-Mu seumur hidup kami, Yesus. Ku ingin selalu dekat, mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal-Mu, rahasia hati-Mu, hanya itu rinduku. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya takkan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau, Yesus, selamanya. Ku ingin selalu dekat, mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal-Mu, rahasia hati-Mu, hanya itu rinduku. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya takkan terganti. Harta yang paling berharga
Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur di pagi hari ini kita masih boleh lagi ada dan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini yang saya ambil di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke 34 ayatnya yang ke-5. Mazmur pasal 34 ayat yang ke-5 saya akan membacakan untuk kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Sekali lagi saya akan bacakannya. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Nah, kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini saya berikan judul yaitu Carilah Sumber Terlebih Dahulu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat ini adalah ayat yang ditulis oleh seorang tokoh bernama Daud, ya. Jadi Daud ini adalah seorang raja. Nah, pada saat ayat ini ditulis, pada waktu itu Raja Daud sebelum dia menjadi raja, dia sedang dikejar-kejar oleh Raja Saul, ya. Kalau kita bisa lihat di dalam kitab 1 Samuel, di sana dijelaskan bagaimana Raja Daud yang lari, ya. Daud pada saat itu lari karena dikejar-kejar oleh Raja Saul. Nah, di dalam tekanannya ketika dia sedang dikejar-kejar itu, Daud masih memiliki yang namanya pengharapan, ya, pengharapan kepada Tuhan. Dapat dilihat di mana dia berkata, aku telah mencari Tuhan lalu Ia menjawab aku, yang membuktikan, menunjukkan bagaimana Daud selalu mencari Tuhan, ya. Artinya Daud ini adalah orang yang mengandalkan Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bahkan di dalam keadaannya yang terpuruk pun, ketika dia sedang dikejar-kejar oleh Raja Saul, dia tetap mencari Tuhan. Nah, sehingga ayat ini menjadi kesaksian iman Daud bahwa, ya, Allah itu benar-benar hadir, ya, dan menolong Daud. Sehingga dikatakan dalam ayat itu kan, aku telah mencari Tuhan lalu Ia menjawab aku, ya, Ia menjawab aku. Berarti menunjukkan ada sebuah peran, ya, dari Allah di mana Ia mau menolong Raja Daud pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa saya mengambil judul Carilah Sumber Terlebih Dahulu? Karena dari tokoh Daud ini kita bisa belajar sesuatu bagaimana ketika walaupun kita dalam keadaan apapun, dalam masalah apapun, ya, dalam tekanan dan sebagainya, tetapi kalau kita selalu mencari Tuhan terlebih dahulu, atau sumber itu, ya, maka Tuhan akan memberikan pertolongan kepada kita. Tuhan akan menolong kita. Nah, karena kita tahu bersama bahwa kita ini adalah anak-anak pilihan Tuhan, ya. Dalam 1 Petrus 2 ayat 9 di sana dikatakan bagaimana kita ini adalah bangsa yang terpilih, ya. Kita adalah orang yang spesial, ya. Karena kita adalah pilihan Allah, ya. Kita dipilih Allah, maka kita harus mencari sumber atau orang yang memilih kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya. Kita harus hidup di dekat sumber itu, karena ketika kita mau mencari kehidupan, ya, kehidupan kita itu adalah dengan kita dekat dengan sumber. Sama seperti pohon, ya. Pohon itu akan hidup kalau dia dekat dengan air, ya. Air itu adalah sumber kehidupan. Begitupun dengan kehidupan kita, kita harus dekat kepada Tuhan sebagai sumber kehidupan kita. Terlebih kita adalah umat pilihannya. Nah, oleh sebab itu, ya, ada dua hal yang saya bagikan, ya. Bagaimana cara kita bisa mencari sumber itu, yaitu yang pertama kita bisa dilihat dalam Yeremia 29 ayat 12. Saya akan membacakannya. Yeremia pasal yang ke-29 ayat 12, demikian bunyi firman Tuhan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Haleluya. Ya, jadi ayat ini menekankan bahwa ketika kita berseru dan datang berdoa, ya. Jadi poin yang pertama, bagaimana cara kita mencari sumber, yaitu dengan berdoa.
Nah, doa ini adalah salah satu komunikasi kita dengan sumber kehidupan kita atau Yesus Kristus, ya. Dan di ayat ini juga mendukung sekali, ya, dikatakan bahwa dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku yang adalah sumber itu akan mendengarkan kamu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, cara kita mencari sumber adalah dengan cara kita berdoa, ya. Pentingnya kita terlebih sebagai anak-anak Tuhan untuk berdoa, karena dengan berdoa maka Allah yang adalah sumber kehidupan kita pasti akan mendengar setiap apa yang menjadi doa kita, ya. Sama seperti Daud. Daud dikenal sebagai orang yang sangat rajin berdoa, ya. Bahkan di dalam masa sukarnya, ya, dia tetap datang mencari Tuhan, dia tetap datang berdoa sehingga dia boleh melihat bagaimana kuasa Tuhan atas kehidupannya, ya, pertolongan Tuhan atas kehidupannya. Dan hal ini juga yang harus kita sebagai anak-anak Tuhan, umat pilihan Tuhan, kita harus mengalami hal yang demikian. Hal ini perlu untuk kita alami, Bapak Ibu, karena sebagaimana kita orang-orang yang percaya, umat pilihan Tuhan, otomatis kita perlu, ya, untuk selalu berdoa, untuk selalu dekat, membangun komunikasi kita dengan Tuhan yang adalah sebagai sumber hidup bagi kehidupan kita, ya. Sehingga berdoa ini sangat penting untuk kita, ya. Mungkin saat ini kita sedang dalam keadaan terpuruk, ya, kita sedang dalam keadaan yang tidak enak, tidak baik-baik saja. Tapi setiap dari kita penting untuk selalu berdoa. Artinya apa? Ketika kita dalam keadaan buruk sekalipun, satu-satunya sumber pertolongan dalam kehidupan kita itu hanya Yesus. Dan cara untuk kita dapat berkomunikasinya hanyalah dengan doa. Oleh sebab itu penting untuk kita berdoa. Ketika kita berharap, ya, kepada Tuhan, ya, maka Tuhan akan memberikan pertolongan atas kehidupan kita, ya. Ketika kita berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, ya, kita cari sumber itu, Yesus itu, maka Tuhan akan memberikan pertolongan atas kehidupan kita, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana cara kita mencari sumber? Yang kedua adalah merenungkan firman Tuhan. Saya ambil di dalam kitab Mazmur pasalnya yang pertama, ayatnya yang kedua. Sana dikatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, ayat ini sudah menjelaskan, ya, bagaimana ketika kita, ya, memiliki kesukaan kepada Taurat Tuhan, artinya firman Tuhan, ya, dan merenungkannya itu siang dan malam, ya. Ini yang harus menjadi kesukaan kita, seperti bagaimana seorang Raja Daud yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan selalu merenungkan Taurat itu siang dan malam, ya. Dari ayat ini kita sudah melihat bagaimana kita sebagai orang-orang pilihan, orang-orang yang percaya, kita harus membuat diri kita itu memiliki kesukaan akan firman Tuhan, ya. Kita harus merenungkan firman Tuhan, ya. Karena firman Tuhan itu adalah makanan rohani dalam kehidupan kita, ya. Dan dengan firman Tuhan itu kita bisa lebih lagi mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, ya. Dan firman Tuhan itu juga jangan berpikir bahwa firman Tuhan itu membosankan dan sebagainya, karena kalau kita lihat, ya, firman Tuhan juga berkata bahwa firman Tuhan itu selalu baru tiap pagi. Artinya apa? Setiap kita membaca firman Tuhan, kita akan selalu diperbaharui. Kita akan mendapat kembali kekuatan baru, dan kita akan selalu mendapat rema-rema baru ketika kita mau merenungkan firman Tuhan itu. Jadi jangan kita berpikir bahwa firman Tuhan itu hanya sebagai sebuah tulisan yang begitu saja dan yang membosankan. Tidak, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan itu selalu baru, ya, sehingga ia akan membarui kehidupan kita, ya, dari hari ke hari, ya. Ketika kita membaca firman Tuhan, ya, di hari ini dan besok dan seterusnya, kita akan mendapatkan rema baru setiap hari. Nah, dari dua ayat ini
dua poin ini sangat penting dalam kita, bagaimana cara kita untuk mencari sumber, yaitu dengan berdoa, kemudian dengan merenungkan firman Tuhan, ya. Seperti saya sudah jelaskan tadi, bagaimana ketika kita berdoa kita dapat boleh membangun hubungan dengan sumber itu. Kemudian ketika kita merenungkan firman Tuhan, maka kita akan mendapat kekuatan baru, ya. Melalui firman Tuhan kita dapat boleh lebih mengerti tentang sumber itu atau firman atau Allah itu, ya, Tuhan Yesus itu bagaimana, ya. Dan ayat penutup kita yaitu di dalam Matius 6 ayat 33. Saya akan bacakannya untuk kita semua juga. Matius pasal yang ke-6 ayat 33, di sana dikatakan demikian, bunyi firman Tuhan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu, ya. Nah, kata carilah dahulu kerajaan Allah ini saya bisa artikan sebagai carilah dulu sumber kita, yaitu Yesus Kristus. Arti dari kerajaan Allah bukan hanya berbicara tentang suatu tempat, tetapi berbicara tentang suatu sebenarnya saya bisa lihat ini merupakan suatu pribadi, yang artinya ketika kita mau mencari kerajaan Allah, artinya kita mau cari sang pemilik kerajaan Allah itu. Nah, yang pemilik kerajaan Allah itu adalah Yesus sendiri yang sebagai sumber. Dan kita harus mencari sumber itu, ya. Karena dengan ketika kita mencari sumber kita, ya, maka semuanya akan ditambahkan dalam kehidupan kita. Ketika kita sedang dalam pergumulan, ketika kita menghadapi masa sulit, ketika kita sedang berada di bawah tekanan dan sebagainya, ketika kita mau mencari sumber kita, ya, kita mau berdoa, kita mau merenungkan firman Tuhan, maka percayalah Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan pasti akan memberikan pertolongan dalam kehidupan kita, dan kita akan memperoleh sebuah jawaban yang pasti dari Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan yang singkat di pagi hari ini. Kiranya dapat boleh memberkati kita semua yang mendengarnya, dan Roh Kudus yang memampukan untuk kita lebih mengerti akan firman Tuhan. Nah, kita satu dalam doa dan kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu, perlindungan, pertolongan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan setiap kami, umat-umat Tuhan. Kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Kami yakin dan kami percaya di hari yang baru ini, ketika kami terus mencari sumber kami, yaitu Engkau sebagai pemilik hidup kami, sumber kekuatan dalam kehidupan kami yakin dan kami percaya pertolongan-Mu akan selalu nyata dalam kehidupan kami. Di setiap hari kami dapat boleh menjalaninya bersama-sama dengan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan kami percaya firman Tuhan ini tidak lalu begitu saja, tetapi dapat boleh tertanam dalam setiap hati kami. Kami bersyukur dan kami mau masuk hari yang baru hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya takkan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus. Harta yang paling berharga, harta yang paling berharga hanya Kau Yesus.